Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak calon peserta didik baru. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharma Praja. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak calon peserta didik baru, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Siluh Putu Antari SPD. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan di sebelah Ibu sudah ada Ibu Guru yang cantik. Silakan Ibu Guru. Terima kasih Bu Siloh. Nama Ibu Igusti Agung Gita Permata Dewi SPD. Ibu mengampu mata pelajaran IPA. Anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan? Nah, jika kalian sudah siap, jangan lupa sediakan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang perlunya kalian catat nanti. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan soal-soal yang disediakan dalam link di bawah ini ya. Tentunya sudah ada di sini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi. Silakan Ibu Gita. Terima kasih Bu Siloh. Kita mulai dari pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan proses yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita melakukan proses pembelajaran secara daring dan luring. Nah, apa perbedaan daring dan luring itu? Yang pertama, daring itu adalah proses pembelajaran secara online menggunakan jejaring sosial atau pembelajaran secara online. Sedangkan luring adalah pembelajaran yang tidak diakses dengan internet. Nah, daring dan luring ini memiliki kesamaan, yaitu tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru maupun teman-teman sebaya. Nah, karena hal tersebut, siswa menjadi Karena hal tersebut menyebabkan siswa mengalami kesulitan. Nah, penyebab siswa mengalami kesulitan yaitu yang pertama, aktivitas yang monoton. Nah, Bu Siloh, kalau seandainya Bu Siloh di rumah saja terus, apakah Ibu bosan? Iya, tentu. Saya akan sangat bosan, Ibu Gita. Nah, sama seperti siswa melakukan aktivitas yang sama setiap hari, sehingga siswa tersebut pasti bosan. Yang kedua, kesepian. Biasanya siswa bertemu dengan guru maupun teman-teman sejawat. Saat siswa mengalami kesulitan, biasanya siswa bisa langsung bertanya dengan gurunya dan berdiskusi dengan teman-teman. Karena pandemi ini, siswa tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, minimnya fasilitas belajar di rumah. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang sama di rumah, baik itu handphone, kuota internet, dan fasilitas yang lainnya. Nah, bagaimana jika hal itu terus terjadi? Siswa akan mengalami beberapa permasalahan, yaitu semangat belajar menjadi menurun, semakin jenuh mengikuti proses pembelajaran, stres mengikuti pembelajaran, dan tugas tidak akan terselesaikan dengan baik. Nah, lalu apa yang harus dilakukan jika hal ini terus terjadi? Baik Bu Siloh, silakan melanjutkan untuk Kalau di sini, hal yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan motivasi belajar kita. Lalu bagaimana cara meningkatkannya? Silakan dilanjutkan. Cara meningkatkan motivasi belajar. Jadi anak-anak, yang pertama, tanamkan pikiran yang positif.
Dengan menanamkan pikiran yang positif, itu akan membantu membangkitkan semangat belajar kalian. Lalu, bagaimana cara membangkitkan pikiran yang positif? Nah, kalian bisa ikuti kalimat yang Ibu katakan. Jika saya ingin segera bisa belajar ke sekolah, maka saya harus bersabar belajar di rumah. Karena dengan bersabar belajar di rumah untuk sekarang, itu akan membantu memutus penyebaran virus corona. Kemudian selain itu, kita juga harus berdoa anak-anak. Berdoa agar virus corona cepat hilang. Nah, kita lanjut ya yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Di sini, tempat belajar yang nyaman atau kondisi tempat belajar yang nyaman bagi setiap siswa itu berbeda-beda anak-anak. Ada siswa yang nyaman belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga siswa yang nyaman belajar ketika berada di tempat yang sunyi. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mendukung. Lingkungan yang bersih, asri, itu sangat mendukung mood kita atau biasanya yang diistilahkan dengan bahasa Indonesia itu suasana hati kita saat belajar. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Ini sangat penting anak-anak agar kalian tidak selalu merasa bosan. Jadi, silakan buatlah jadwal harian dan jadwal tersebut kalian bisa kombinasikan dengan jadwal pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah. Dan jangan lupa juga berikanlah waktu yang cukup untuk tubuh kalian beristirahat. Lanjut yang keempat ya. Yang keempat, pasti semua siswa sering mengalami malu bertanya. Nah, di sini siswa diharapkan untuk tidak malu bertanya anak-anak. Karena seperti kata orang, malu bertanya sesatlah kalian di jalan. Jadi Ibu harapkan jangan pernah kalian malu bertanya, apalagi takut untuk bertanya. Jika ada hal atau materi-materi yang belum kalian pahami, silakan tanyakan langsung kepada Bapak atau Ibu guru. Bisa juga kalian tanyakan kepada teman yang lebih memahami. Atau kalian bisa berinovasi dengan media-media belajar lainnya. Nah, lanjut yang terakhir. Nah, di sini yang terakhir, tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini kesehatan adalah hal yang utama. Jadi, jangan lupa untuk minum air putih yang rutin agar tubuh kalian tidak dehidrasi. Kemudian yang kedua, rutinlah olahraga. Tidak perlu olahraga yang berat-berat anak-anak, cukup kalian olahraga yang ringan. Dan yang ketiga, karena di sini kondisinya kalian belajar di rumah, kalian bisa menyediakan camilan sehat. Selain camilan sehat, jangan lupa perhatikan posisi duduk kalian saat belajar. Karena posisi duduk yang terlalu membungkuk misalnya, itu akan sangat berpengaruh dengan konsentrasi berpikir kalian saat belajar. Anak-anak, yang keenam, datang ke sekolah jika fasilitas belajar tidak memadai. Sekolah kita sudah sangat luar biasa sekali anak-anak. Jika kalian mengalami kesulitan dalam proses belajar daring, misalnya seperti HP atau kuota internet, kalian bisa datang langsung ke sekolah. Karena di sekolah sudah disediakan fasilitas untuk kalian belajar daring, seperti komputer, internet, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga cara-cara tersebut dapat kalian terapkan. Dan jangan lupa ya, Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan dalam link ini. Nah anak-anak, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.